Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anak didik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sebuah portal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu portal Rumah Belajar. Nah, portal Rumah Belajar ini adalah merupakan sebuah halaman website atau portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung adanya interaksi antar komunitas. Merupakan sebuah inovasi pembelajaran di era industri ini. Bisa digunakan oleh para siswa dan guru, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian SD atau madrasah ibtidaiyah, tingkat SMP atau madrasah sanawiyah, kemudian sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan juga untuk siswa SMK. Di mana kita bisa akses sumber belajar melalui portal Rumah Belajar ini, yaitu di alamat https://sumber-belajar.kemdikbud.go.id/. Jadi ini adalah alamat dari portal Rumah Belajar. Nah, kita coba buka halaman Rumah Belajar ini. Kita buka melalui salah satu browser. Dan pastikan komputernya sudah tersambung internet. Kita paste dan kita klik enter. Nah, ini adalah halaman dari Rumah Belajar. Jadi secara defaultnya tampilan awalnya seperti ini. Terdiri dari beberapa menu ini sebelah kiri ini. Jadi secara defaultnya tampilan awalnya itu langsung merujuk ke sumber belajar. Jadi di portal Rumah Belajar ini ada beberapa fitur. Ada 5 fitur. Kalau kita buka di bagian tombol aplikasi ini ada 5 fitur. Jadi ada kelas digital. Kelas digital itu adalah learning management system yang memungkinkan adanya proses pembelajaran secara virtual antara siswa dan guru, antara guru dan siswa, seperti halnya Microsoft Teams atau seperti Google Classroom. Jadi kita bisa memanfaatkan kelas virtual ini melalui Rumah Belajar. Kemudian sumber belajar, ini adalah sumber belajar. Jadi tampilan awalnya langsung merujuk ke sumber belajar. Terdiri dari konten video. Jadi ini adalah video pembelajaran. Kemudian ada konten website. Kemudian yang berikutnya ada konten berupa suara atau audio. Ini sumber belajar. Nah, ini ada menu yang di sebelah kiri ini. Itu untuk kontennya ini dibagi jadi 2 submenu. Ada yang terbaru, kemudian ada yang populer. Begitu juga untuk web, terbaru dan populer. Sementara kita bisa mengakses sumber belajar untuk berdasarkan tingkatan. Misalnya tingkat SMP atau madrasah sanawiyah, kita bisa lihat sumber-sumber belajar untuk tingkat SMP atau madrasah sanawiyah atau MTS. Ini bisa kita akses tanpa harus login. Jadi nanti kita bisa login, buat dulu akun, atau kita kalau hanya sebatas untuk akses, cuma untuk download atau menonton secara langsung atau untuk mendownload, kita bisa tanpa harus punya akun di sumber belajar ini, di portal Rumah Belajar ini. Tetapi kalau seandainya bagi guru, supaya kita bisa mengupload
sumber belajar ke dalam portal rumah belajar ini, kita harus punya akun terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa mengkategorikan berdasarkan kelas. Misalnya kelas 7. Ini tingkat SMP kelas 7. Mata pelajarannya misalnya matematika. Nah, ini adalah konten-konten pembelajaran, video pembelajaran untuk matematika kelas 7 SMP atau MTS. Atau kita juga bisa mencari topik tertentu, misalnya tentang segitiga. Segitiga. Nah, ini adalah konten tentang materi segitiga. Ini kalau seandainya kita tidak masuk berdasarkan akun. Jadi kita bisa akses ke alamat dari rumah belajar ini melalui alamat ini. Dan alamat ini saya tuliskan di dalam deskripsi dari video YouTube ini. Jadi linknya ada di deskripsi dari video YouTube ini. Tes. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan bagaimana cara kita membuat akun pada portal rumah belajar ini. Yang pertama yaitu kita klik tombol masuk ini. Kemudian kita bisa baiklah, selanjutnya kita bisa membuat akun pada halaman rumah belajar ini, itu dengan cara mengklik tombol masuk ini. Selanjutnya kita bisa masuk melalui akun Google, bisa melalui akun belajar.id, atau juga bisa melalui akun dari rumah belajar. Nah, kita bisa masuk melalui salah satu akun ini, atau kita juga bisa membuat akun baru. Namun membuat akun baru ini prosesnya agak lebih lambat dibandingkan dengan kita masuk melalui akun Gmail atau akun belajar.id atau akun rumah belajar. Jadi karena tes. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana cara kita masuk ke halaman rumah belajar ini, yaitu dengan cara mengklik tombol masuk.
Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara kita masuk di halaman rumah belajar ini. Yaitu caranya kita klik tombol masuk. Nah, di sini kalau kita sudah punya akun, kita masukkan email akun kita, kemudian password. Passwordnya yang sudah kita buat di portal ini. Kemudian kalau kita mau membuat akun, kita klik di bagian buat akun ini. Nah, seperti ini. Ini ada 3 pilihan untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Untuk umum ini apabila kita bukan bagian dari guru atau murid di bawah naungan Kemdikbud. Jadi kita pilih bentuk umum kalau akan membuat akun. Sementara jika guru dan siswa, kita input menggunakan NUPTK untuk guru, sedangkan untuk siswanya menggunakan NISN. Sementara kalau untuk umum, kita menggunakan NIK atau NIK. Kita isi semuanya ini. Kemudian kita klik I'm not robot ini. Kemudian kita pilih daftar. Namun ada cara yang lebih mudah untuk masuk ke halaman rumah belajar. Yaitu kita dengan menggunakan akun yang sudah ada saja. Jadi kalau yang punya akun Google Mail atau Gmail, kita bisa masuk melalui akun Gmail. Atau bagi yang sudah mempunyai akun belajar.id juga bisa masuk melalui akun belajar.id. Atau bagi yang sudah punya akun rumah belajar, bisa mengakses melalui tombol di rumah belajar ini bagi yang sudah punya akun rumah belajar. Di sini saya akan mencoba masuk dengan menggunakan akun Google Mail atau Gmail. Kita klik bagian Google ini, kemudian kita pilih salah satu email yang sudah ada kalau sudah pernah login sebelumnya, atau kita bisa mengetikkan langsung menggunakan use another mail. Jadi misalnya kita ketikkan email kita, nah seperti ini, kemudian kita klik next, kemudian masukkan passwordnya. Selanjutnya kita klik tombol next. Nah, di sini kita bisa memilih untuk umum. Kalau untuk umum kita masukkan NIK. Kalau sebagai guru kita masukkan NUPTK seperti ini. Kemudian kita cari. Nah, ini nomor NUPTK tidak ditemukan. Jadi biasanya kalau guru dan siswa yang berada di naungan Kementerian Agama, ini kalau input NUPTK dan input NISN biasanya tidak ditemukan. Ini kalau kita guru dan siswa di bawah naungan Kemenak. Karena mungkin rumah belajar ini terintegrasi dengan Dapodik atau pendataan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena memang rumah belajar ini adalah dibuat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bagi siswa dan guru, bisa memilih di bagian untuk umum. Jadi ini di input saja NIK-nya, NIK-nya. I'm not a robot. Kemudian kita pilih daftar. Nah, di sini kita sudah bisa masuk. Jadi perbedaan antara yang sudah login dan yang belum login menggunakan akun, yang belum mendaftar dan sudah mendaftar, bedanya cuma di sini. Jadi di bagian konten ini, kalau yang belum mendaftar itu hanya ada terbaru dan terpopuler.
Begitu juga untuk web. Nah, kalau dia sudah mendaftar, itu ada menu lagi, yaitu konten saya, dan ada lagi tambah konten. Jadi bagi yang sudah mendaftar itu bisa membuat konten di dalam halaman rumah belajar ini. Selanjutnya marilah kita coba untuk membuka salah satu video atau salah satu sumber belajar pada halaman rumah belajar ini. Misalnya kita buka saja yang terbaru. Ini ada sumber belajar berupa video terbaru. Ini coba kita klik. Selanjutnya kita play di sini. Anak sudah tahu apa saja unsur-unsur lingkaran? Nah, silakan simak video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini adalah bentuk lingkaran. Ini adalah Ini adalah salah satu contoh dari video pembelajaran. Kita bisa mendownload dengan cara mengklik tombol download. Tombol download ini terletak di bagian bawah dari video ini. Kemudian kita bisa di sini ada dua pilihan. Pertama membuka, kemudian menyimpan. Nah, untuk mendownload ini kita pilih save file, simpan file. Lanjut kita klik OK. Sini terlihat proses pendownloadan. Jadi tergantung dari kecepatan akses internet kita. Ini jumlah ukuran filenya ini sebanyak 227 MB. Yang di bagian dalam tanda kurung ini adalah kecepatan internetnya. Dan ini adalah sebelah kiri ini adalah perkiraan waktu untuk mendownload file ini. Ya, ditunggu dulu sampai selesai. Nah, ini proses downloadnya sudah selesai. Selanjutnya untuk melihat filenya kita bisa klik di bagian logo folder ini. Ini adalah file hasil download yang kita peroleh dari portal rumah belajar. Bisa kita play secara offline seperti ini. Di bawah ini lingkaran, maka dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran, juring, dan yang terakhir yaitu temberek. Baiklah, selanjutnya kita bisa coba di bagian konten web ini. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah tampilan dari konten yang ada di web. Di bagian web ini kita juga bisa melihat konten-konten web lainnya. Nah, inilah konten-konten yang ada di halaman rumah belajar ini. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian bisa manfaatkan ini sebagai sumber belajar. Dan juga kita bisa lihat beberapa fitur lainnya di bagian aplikasi rumah belajar ini. Silakan dibuka dan dieksplorasi
bagian-bagian yang ada di halaman rumah belajar ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.